Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas, kembali lagi bersama channel pembelajaran kebanggaan kita, Media Belajar. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Pada video kali ini kita akan belajar penilaian akhir semester atau PAS untuk kelas 6. Bagi sahabat yang baru bergabung bersama channel Media Belajar, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapat pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Baiklah, langsung saja kita mulai tentang pembahasan penilaian akhir semester untuk Madrasah Ibtidaiyah, mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 6. Romawi 1. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang benar. Nomor 1. Ucapan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah disebut titik-titik. A. Istiqomah, B. Isti'anah, C. Istighfar, D. Istitoah. Yang betul adalah C. Istighfar. Soal nomor 2. Astaghfirullahaladzim. Kalimat di atas artinya A. Aku memohon ampunan kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung. B. Aku mohon kemudahan kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung. C. Aku memohon kebaikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung. C. Aku mohon petunjuk kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Yang betul adalah nomor 2. A. Aku mohon ampun kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Soal nomor 3. Perhatikan tabel berikut. 1. Hati menjadi tenang, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Diberikan kelapangan rezeki. 3. Mendapat penghargaan manusia. 4. Selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Berdasarkan tabel di atas yang tidak, kata kuncinya adalah tidak, termasuk hikmah yang dapat diambil dari pembiasaan membaca kalimat istighfar adalah titik-titik. A1, B2, C3, D4. Jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Nah, berarti jawabannya adalah C. Mendapat penghargaan manusia. Ini tidak termasuk hikmah dari pembiasaan membaca kalimat istighfar. Soal nomor 4. Taubatan nasuhah adalah setelah melakukan dosa, kemudian beristighfar dan berjanji untuk titik-titik. A. Tidak meminta maaf lagi. B. Tidak menyesali diri. C. Tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. D. Tidak memohon ampun. Nomor 4 jawabannya adalah C. Setelah beristighfar, berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa yang serupa lagi. Soal nomor 5. Bersikap rendah hati menjadikan seseorang akan lebih mudah bersifat titik-titik. A. Pemaaf, B. Pemarah, C. Penakut, D. Dermawan. Yang betul adalah A. Pemaaf. Soal nomor 6. Perilaku orang yang mengimani sifat Al-Ghaffar Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah titik-titik. A. Memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas. B. Memaafkan orang lain dengan syarat tertentu. C. Memaafkan orang lain karena merasa takut. D. Memaafkan kepada orang karena punya jabatan. Yang betul adalah memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas. A. Soal nomor 7. Perilaku yang mencerminkan mengimani sifat al-afu adalah titik-titik. Al-afu itu Allah Maha Pemaaf. Jawabannya A. Memberikan maaf tanpa pamrih. B. Memberi maaf kepada orang lain dengan berat hati. C. Mudah memberi maaf kepada orang lain asalkan diberi imbalan. D. Tidak mudah memberi maaf kepada orang yang meminta maaf. Yang betul adalah A. Memberikan maaf tanpa pamrih, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 8. Menghapus, menghilangkan sampai akar, dan memaafkan merupakan arti secara bahasa dari kata A. Al-Kabir, B. Al-Azim, C. Al-Akbar, D. Al-Afu. Jawaban yang tepat adalah D. Al-Afu.
Soal nomor 9. Percaya kepada qadha dan qadar merupakan rukun iman yang ke titik-titik. A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. 6 ya. Ya, jawabannya D. Soal nomor 10. Sebagai orang yang beriman, kewajiban bagi kita adalah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan titik-titik. A. Mengeluh, B. Ikhlas, C. Terpaksa, D. Sombong. Yang betul adalah B. Dengan ikhlas. Soal nomor 11. Yang dimaksud dengan irodah adalah titik-titik. A. Perintah, B. Kehendak, C. Peraturan, D. Tata cara. Irodah itu artinya adalah kehendak Allah. Berarti jawabannya adalah B. Kehendak. Soal nomor 12. Perhatikan data di bawah ini. 1. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. 2. Terhindar dari sifat sombong dan putus asa. 3. Mampu optimis dan giat bekerja. 4. Membuat takut dan khawatir. Menurut tabel di atas yang bukan hikmah beriman terhadap qadha dan qadar. Ketentuan Allah. Yang bukan ya kata kuncinya. Jawabannya adalah membuat takut dan khawatir, berarti D. Soal nomor 13. Siti rajin belajar dengan tekun sehingga bisa mendapat nilai yang bagus. Ini merupakan contoh dari takdir titik-titik. Kita tahu takdir ada 2. 1 mubram, 2 mu'alak. Takdir itu ketentuan Allah, sedangkan takdir mubram itu yang tidak bisa diubah. Contohnya misalnya anak laki-laki tidak bisa diubah menjadi anak perempuan dan sebagainya. Yang kedua namanya takdir mu'alak. Takdir mu'alak adalah takdir yang bisa dirubah. Misalnya orang bodoh bisa belajar menjadi pintar, orang miskin dengan bekerja keras bisa menjadi kaya. Berarti nomor 13 adalah A. Mubram, B. Mu'alak, C. Muhasabah, D. Mu'min. Jawaban yang betul adalah B. Mu'alak. Karena bisa diubah dengan cara belajar dengan tekun. Soal 14. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan titik-titik. A. Kemampuannya, B. Keinginannya, C. Kewajibannya, D. Kehendaknya. Karena tanggung jawab, maka hubungannya adalah dengan kewajiban. Soal jawabannya C. Soal nomor 15. Sifat zalim merupakan kebalikan dari sifat titik-titik. A. Amanah, B. Bijaksana, C. Adil, D. Istiqomah. Soal nomor 15. Sifat zalim merupakan kebalikan dari sifat titik-titik. A. Amanah, B. Bijaksana, C. Adil, D. Istiqomah. Jawaban yang tepat adalah kebalikan dari sifat zalim adalah C. Adil. Soal nomor 16. Meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya disebut titik-titik. A. Ghadab, B. Hasad, C. Adil, D. Arif. Yang betul adalah C. Adil. Soal nomor 17. Seseorang yang mampu menahan amarahnya dengan ridho akan mendapatkan titik-titik. A. Pahala, B. Kejelekan, C. Dosa, D. Balasan. Jawabannya adalah A. Pahala. Soal nomor 18. Perbuatan fasik adalah orang yang melakukan dosa titik-titik. A. Kecil, B. Sedang, C. Besar, D. Biasa. Yang betul adalah C. Besar. Soal nomor 19. Terjadinya pemutusan hubungan silaturahmi merupakan salah satu dampak dari titik-titik. A. Persaudaraan, B. Kasih sayang, C. Pertemanan, D. Pilih kasih. Jawabannya adalah D. Pilih kasih. Soal nomor 20. Salah satu cara menjauhkan diri dari sikap pilih kasih adalah titik-titik. A. Memilih teman yang sesuai dengan kita saja.
B. Tidak bergaul dengan siapapun. C. Bertindak semau kita. Atau D. Berbuat adil. Yang betul adalah D. Berbuat adil. Baik, untuk soal Romawi 2, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Soal nomor 21. Membaca istighfar Romawi 2, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Soal nomor 21. Membaca istighfar artinya memohon ampun kepada, jawabannya adalah Allah. Soal nomor 22. Orang yang mempunyai sikap pemarah akan mudah titik-titik. Tentu saja orang yang punya sifat pemarah akan mudah emosi atau terpancing amarah. Soal nomor 23. Perasaan tidak tenang dan selalu merasa bersalah adalah bagian dari tanda bahwa kita melakukan perbuatan titik-titik. Jawabannya adalah dosa. Soal nomor 24. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat titik-titik. Jawabannya tidak dapat dirubah. Soal nomor 25. Takdir dibedakan menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Yaitu takdir yang tidak dapat dirubah dan takdir yang dapat dirubah. Soal nomor 26. Orang yang sakit dengan berobat menjadi sembuh adalah salah satu contoh takdir titik-titik. Yaitu jawabannya adalah mu'allaq. Soal nomor 27. Selalu berperilaku adil merupakan salah satu sifat atau salah satu ciri sifat orang yang titik-titik. Tentu saja sifat orang yang beriman. Soal nomor 28. Memaafkan teman yang tidak sengaja merusakkan peralatan sekolah merupakan tindakan meneladani sifat titik-titik. Sifat yang kita tiru adalah sifat al-afu. Soal nomor 29. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat al-ghafar yang artinya titik-titik. Artinya adalah maha pengampun. Soal nomor 30. Salah satu cara untuk terhindar dari dosa adalah dengan cara memperbanyak membaca titik-titik. Jawabannya adalah istighfar. Baiklah, sekarang kita langsung ke Romawi 3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Soal nomor 31. Jelaskan cara bertaubat kepada Allah. Tentu saja jawabannya adalah memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Soal nomor 32. Sebutkan 3 contoh sikap disiplin di lingkungan sekolah. Contohnya adalah misalnya datang lebih awal, memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan piket kelas sesuai dengan jadwalnya. Soal nomor 33. Sebutkan 2 contoh qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Qadarnya itu contohnya adalah orang yang sakit dengan berobat atas pertolongan Allah bisa sembuh. Atau ada lagi misalnya anak bodoh dengan belajar yang giat, yang rajin, atas kehendak Allah bisa menjadi pintar. Soal nomor 34. Sebutkanlah contoh dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu diantaranya adalah berbuat fasik, menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, dan melakukan riba. Soal nomor 35. Apa saja manfaat dari meneladani sifat al-afu dan al-ghafar? Yaitu jawabannya adalah memaafkan terhadap orang yang bersalah kepada kita. Baiklah teman-teman, sahabat media belajar, sampai di sini pembahasan soal akidah akhlak penilaian akhir semester untuk madrasah ibtidaiyah. Dan kami ucapkan selamat belajar,
jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.